Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rivaldi. Saya di sini dari kelompok 3 dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan serta tim saya dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri Rivaldi, yang kedua ada Karsumpio, yang ketiga ada Sandra Ersiu. Baiklah, tanpa berlama-lama, seperti yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Jadi, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Baiklah, kita lanjut ke pengertian modernisme. Modernisme secara etimologi berasal dari kata modern. Muncul dari kata modernos atau Latin yang artinya sekarang, merupakan tata cara hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Hasan Hanafi, tulang punggung modernisme ialah rasionalisme, kebebasan, demokrasi, pencerahan, dan humanisme. Selanjutnya, aliran pendekatan pada modernisme. A. Strukturalisme dikembangkan pertama kali oleh linguis Swiss Ferdinand de Saussure 1857 sampai 1913. Prinsip penafsiran sastra menurut strukturalisme: 1. Interpretasi secara menyeluruh. 2. Penafsiran bagian-bagian karya sastra. 3. Kajian sastra harus mencakup unsur-unsur penciptaan karya sastra, puisi, prosa, dan drama. 4. Menghubungkan tafsiran bagian-bagian itu untuk memperoleh makna yang utuh atau total. B. Kritik baru. Prinsip utama pendekatan kritik baru ini: A. Makna karya sastra dikaji terpusat pada karya sastra atau mengutamakan kajian intrinsik dan menolak ekstrinsik. B. Memahami karya sastra melalui membaca cermat atau ketat atau close reading. C. Selain di Amerika Serikat dan Inggris, terdapat pula kritik baru di Prancis pada tahun 1960-an. Berikutnya C. Teori semiotik. Dari kata semion yang berarti tanda, pengertian luas semiotika ialah studi sistematis mengenai interpretasi tanda. Prinsip umum semiotik: 1. Menurut C.S. Peirce, terdapat 3 jenis tanda. Yang pertama, icons, tanda yang mirip dengan apa yang diwakilinya atau foto yang mewakili orang yang dipotret. Yang kedua, idendeksikal, tanda yang diasosiasikan dengan apa yang ditandai, atau asap dengan api, bau busuk dengan bangkai. Yang ketiga, simbol, tanda yang berhubungan mana suka, arbiter, atau sesuai persetujuan atau perjanjian. Disebut tanda yang konvensional. Simbol untuk perempuan mempunyai simbol yang berbeda-beda. Di Indonesia disebut ibu, di Inggris disebut mother, di Prancis disebut la mère. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Rivaldi, yaitu mengenai aliran pendekatan pada modernisme. Teori resepsi dari kata recipere dalam bahasa Latin dan reception dalam bahasa Inggris, yang artinya penerimaan atau penyambutan pembaca. Unsur penting dalam kajian resepsi: yang pertama, horizon harapan, yang kedua, tempat kosong, dan yang ketiga adalah peranan pembaca adalah menilai, menikmati, dan memahami karya sastra, serta menentukan kedudukan karya sastra di dalam lingkup sejarah sastra dan estetikanya. Selanjutnya, teori sosiologi sastra. Beberapa prinsip teori sosiologi sastra. Yang pertama, nuansa kajian sosiologi sastra. 2. Sasaran kajian sosiologi sastra. Yang ketiga, teknik kajian sosiologi sastra. Dan yang keempat, Siberman mengemukakan objek sosiologi sastra empiris dan marxis yang perlu dikaji dalam karya sastra. Segers tahun 2000. A. Studi terhadap pengaruh seni sastra pada kehidupan sosial. B. Studi pengaruh seni sastra pada pembentukan kelompok, interferensi kelompok, konflik kelompok, dan sebagainya. C. Studi perkembangan dan keragaman sikap sosial dan model-model yang ditentukan oleh seni sastra. D. Studi pembentukan, pertumbuhan, dan lenyapnya lembaga-lembaga sosialistik. Yang E. Studi faktor-faktor tipikal dan bentuk-bentuk organisasi sosial yang mempengaruhi seni sastra. Selanjutnya, psikologi sastra. Bertolak dari asumsi bahwa karya sastra berkaitan erat dengan peristiwa kehidupan manusia, yaitu kehidupan kejiwaan manusia yang tergambar dalam karya sastra. Tujuannya ialah untuk memahami aspek-aspek kejiwaan manusia yang terkandung dalam karya sastra. Ratna tahun 2004. Freud mengemukakan hubungan sastra dengan psikologi analisis. Yang pertama yaitu
ada kesamaan penciptaan karya sastra dengan apa yang terjadi dalam wilayah tak sadar manusia. Yang kedua, sastra dan mimpi ada kesejajaran, yaitu sebagai tanda. Dan yang ketiga yaitu kajian psikologi analisis ialah memahami kejiwaan tokoh-tokoh dalam sastra itu. Selanjutnya, pengertian pasca modernisme. Apa sih itu pasca modernisme? Jadi, pasca modernisme adalah sebuah pandangan, kerangka pikiran, atau aliran filsafat yang berkaitan dengan sikap dan cara berpikir yang muncul pada abad 20 dari pemikir dunia, yang tentu saja keberadaannya sangat mempengaruhi perkembangan dan kebudayaan manusia. Perkenalkan, nama saya Sandra RCU. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang pengertian pasca modernisme. Akan tetapi, saya di sini akan menjelaskan aliran pendekatan pada pasca modernisme. Yakni yang pertama, pendekatan intelektualistis atau keterkaitan antar teks karya sastra. Bagian A, jaringan hubungan antar satu teks dengan teks yang lain. Bagian B, menurut Kristeva, karya sastra tidak cukup kalau hanya dikaji secara struktural dan semiotik, tetapi hanya dilihat relasi satu teks dengan teks yang lainnya. Bagian C, intertekstualitas adalah dialog antar satu teks dengan teks yang lain. Bagian D, cara kerja intertekstualitas, yakni pembacaan suatu karya sastra dikaitkan dengan latar belakang teks-teks yang lain. Bagian E, hasil pengkajian intertekstualisme. Yang pertama, teks baru meneruskan atau meneladani struktur dan makna teks yang lama. Yang kedua, teks baru menyimpangi teks yang lama. Yang ketiga, karya sastra lama yang menjadi teladan atau yang disimpangi disebut hipogram. Nah, bagian kedua dari aliran pendekatan pasca modernisme yakni pendekatan dekonstruksi atau pembalikan dan penentangan makna. Bagian A, tokoh utama Derrida mengatakan dekonstruksi berarti pembongkaran bahkan pemutarbalikan suatu konstruksi, bangunan, susunan yang sudah baku, menolak struktur yang terpusat pada hal tertentu dan bagian-bagian yang hanya pendukung. Misalnya selalu pusat kajian adalah tokoh utama, misalnya protagonis dan antagonis. Baginya semua unsur bisa menjadi pusat kajian struktur, misalnya tokoh pembantu atau pelengkap bisa pusat kajian. Bagian B, para ahli tidak puas dengan teori-teori yang sudah ada. Struktur bukan lagi sesuatu yang totalitas, tetapi sesuatu yang pluralis, menonjolkan perbedaan daripada persamaan. Nah, di sini bagian ketiga yakni pendekatan feminis, artinya karya sastra berkaitan dengan perempuan, yaitu pembaca sebagai perempuan atau bisa disebut dengan reading woman. Nah, di bagian A, dasar kritik feminis adalah yang pertama, perempuan dapat membaca sebagai perempuan. Yang kedua, perempuan dapat mengarang sebagai perempuan. Yang ketiga, perempuan dapat menafsir karya sastra sebagai perempuan, yaitu makna yang timbul berdasarkan pikiran, perasaan, dan tanggapan perempuan. Bagian B, mengapa posisi perempuan sebagai tokoh dalam karya sastra atau protagonis, antagonis, pembantu, sampingan, dan lain-lain. Bagian C, perempuan sebagai pembaca dapat memberi makna yang berbeda dengan pembaca laki-laki. Dan bagian D, melihat bagaimana identitas kepengarangan perempuan dalam menciptakan karya sastra atau ragam pilihannya, bahasanya, gayanya, temanya, dan lain-lain. Nah, bagian keempat dari aliran pendekatan pasca modernisme yakni pendekatan pasca kolonial. Memahami jejak kolonial atau penjajahan dalam karya sastra yang isinya adalah konfrontasi antar ras, antar bangsa, dan antar budaya
atau penjajah dan yang dijajah. Hal-hal penting pada pendekatan pasca kolonial ini yang pertama, bagian A, meneliti cara-cara penulis karya sastra untuk menantang atau menyingkirkan kolonialisme melalui teks sastra mereka. Bagian B, strategi pembacaan karya sastra dalam hal yang pertama mengidentifikasikan dan menilai pentingnya atau pengaruh tanda-tanda kolonialisme dalam teks sastra. Bagian kedua, bagaimana posisi penulis pasca kolonial secara pribadi dan suara naratifnya yang menarik perhatian dalam konteks yang lebih luas. Dan yang terakhir, memahami pengaruh-pengaruh kolonialisme yang terdapat pada teks sastra dan bagaimana sifat dan penyebaran pengaruh-pengaruh tersebut.